Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ya para jamaah sekalian tentang pembahasan tanda-tanda hari akhir. Yang mana alhamdulillah ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas ya dari tanda-tanda kecil kemudian ke tanda-tanda sedang sampai ya ke tanda-tanda besar hari akhir yang mana telah kita lalui ya para jamaah sekalian dua tanda sebelumnya yaitu ya lahirnya atau ya turunnya Imam Mahdi ya sebagai khalifah atau pemimpin kaum muslimin yang terakhir di hari akhir nanti ya. Nah, selama 6 sampai 7 tahun. Ya, kemudian ya yang kedua yaitu kepemimpinan Imam Mahdi dalam menaklukkan orang-orang Romawi di Konstantinia atau Konstantinopel ya, Bizantium ya, yang berlangsung ya selama 6 7 tahun itu ya berperang ya melawan orang-orang Romawi ya. Kemudian di tahun ke-7 sampai ke-8 ya ini pembahasan kita yang sekarang akan kita bahas ya kita lanjutkan pembahasannya yaitu munculnya Dajjal dari Syam ya. Nah, telah kita lalui juga ya para jamaah sekalian apa sih Dajjal, ciri-cirinya, kekuatannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai ujian dan fitnah terbesar ya bagi seluruh kaum ya manusia terlebih lagi umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Telah kita lihat beberapa hadis ya bahwa fitnah terbesar adalah ya Dajjal, fitnah Dajjal. Ya, maka ya kita tidak kaget bahwa beberapa hadis Rasulullah SAW ya senantiasa memperingati umatnya terhadap fitnah Dajjal yang akan muncul di hari akhir. Nah, kita akan masuk di penghujung pembahasan tentang Dajjal. Ya, ada beberapa kisah tentu para jemaah sekalian. Ya, Islam itu tidak akan terlepas dari sirah ya dari kisah ya apa bedanya kisah dan sirah ya sirah itu bagaimana kita meneladani satu tema ya tentang eh, seseorang ya atau tentang suatu tema lah gitu. Kita akan membahas misalkan ya sirah khalifah ya perjalanan kekhalifahan sirah nabawiyah ya perjalanan nabi ya kalau kisah itu khusus terhadap kisah seseorang ya. Maka di sini kita akan membahas kisah bukan sirah ya. Tidak ada sirah Dajjal. Kisah itu Dajjal ya. Nah, kisah-kisah yang berkaitan tentang Dajjal ya. Jadi jangan dibilang sirah ya. Jadi nggak cocok ya. Karena Dajjal ini bukan umat, Dajjal ini bukan tema dan bukan materi. Tapi ya seorang makhluk anak cucu Adam yang ada beberapa kisah dalam hadis Rasulullah yang sahih ya. Kita akan bahas dua hadis para jemaah sekalian yang sangat-sangat masyhur ya. Tentu para ulama sudah meneladani dua hadis ini. Ya, tentang pertama hadis Ibnu Sayyad ya, yang kedua tentang hadis dari Tamim Ad-Dari. Ya, nah, yang Ibnu Sayyad ini bukan perawinya ya para jemaah sekalian. Ini tentang Ibnu Sayyad. Kalau Tamim Ad-Dari ini memang yang mengkisahkan ya dari salah satu sahabat Rasulullah SAW. Oke, kita akan masuk terhadap hadis pertama tentang kisah Ibnu Sayyad. Ya, siapa sih Ibnu Sayyad ini? Kenapa sih kok sampai Rasulullah SAW mengkisahkan Ibnu Sayyid ini di dalam hadis dan apa hubungannya dengan Dajjal? Ya, nah, seputar Ibnu Sayyid yang disebutkan sebagai Dajjal. Oke, ini hubungannya. Ibnu Sayyid ini di hadis yang akan kita bahas ada beberapa kecurigaan bahwa Ibnu Sayyid ini adalah Dajjal. Ya, siapakah sebenarnya Ibnu Sayyid yang muncul pada zaman Rasulullah SAW? Ah, identitasnya dia muncul dalam zaman Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kisahnya? Apakah ia benar-benar Dajjal atau hanya indikasi dari Rasul dan juga para sahabat saja? Ya, oke. Dalam riwayat, beberapa riwayat, nama asli Ibnu Sayyid adalah Safi. Ya, Safi pakai Sofi. Ya, dan ada yang mengatakan Abdullah bin Sayyad.
Ya, ada juga yang Su'aid. Ya, ada yang mengatakan ini termasuk dari orang-orang Ansor. Ya, namun ya kisah yang ana yakini lebih tepat, Ibnu Sayyid ini termasuk orang-orang Yahudi. Ya, kemudian masuk terhadap kaum Ansor. Ya, dari awalnya Yahudi, kemudian Islam, dan akhirnya menjadi kaum Ansor. Oke, kita masuk ke sejarahnya sekarang. Ya, dahulu kala Ibnu Sayyid ini seorang pendusta. Orang anak kecil yang sering senantiasa berbohong ya, karena ketika Rasulullah masih melihat Ibnu Sayyid ini masih kecil sekali, ya, senantiasa berbohong, berdusta. Kadang ia melakukan praktek perdukunan, sihirnya kuat. Kadang berbohong. Maka ketika orang-orang melihat perdukunan, kebohongan, sifat fisik dari Ibnu Sayyid, maka reputasinya sempat meningkat, ya, diperbincangkan oleh para sahabat dan para sahabat ya membuat ya korelasi. Oh, kayaknya mirip dengan Dajjal, ya. Akhirnya berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW tentang bagaimana para sahabat menggosipkan, membincangkan tentang Ibnu Sayyid ini kayaknya mirip Dajjal, ya. Beliau ingin membuktikannya langsung dan mengujinya. Nah, di sinilah mulai bagaimana hadis ini ya diriwayatkan oleh para sahabat. Mengingat perhatian manusia terhadap Ibnu Sayyid ini begitu besar, ya. Nabi Rasulullah SAW mendatanginya dan memberikan berbagai pertanyaan untuk meyakinkan permasalahannya. Ya, apakah benar ia Dajjal? Maka dalam salah satu riwayat para sahabat, ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Khattab dan Nabi SAW bersama beberapa sahabat pergi menemui Ibnu Sayyid. Rombongan Rasulullah tersebut mendapati sedang bermain bersama anak-anak di Athom, ya, daerah puncak di daerah Madinah, dari kota Madinah, ya, di daerah Bani Maghalah. Rasulullah SAW mendekati dengan diam-diam hingga ia tidak menyadari kedatangannya. Kemudian Rasulullah SAW menepuk punggungnya dengan tangannya. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Lalu Ibu Said memandangi beliau, lalu berkata, "Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Ummi." Ya, Rasul yang ummi. Ya, nah ini multi tafsir para jemaah sekalian. Rasul itu kan dalam bahasa Arab itu utusan. Utusan siapa? Nah, ini jadi jawaban yang ambigu. Ya, Rasul yang ummi. Apakah Rasul kaum ummi? Atau utusan tapi yang cacat maksudnya dari Ibnu Sayyid. Kemudian Ibnu Sayyid berbalik bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dibalik. Nabi menolaknya. Seraya berkata, saya beriman bahwa Allah dan Rasulullah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul. Ya. Maka Rasulullah ya berkata kepadanya, aku menyembunyikan sesuatu untukmu Ibnu Sayyid. Ya, untukmu. Dan Ibnu Sayyid ini menjawab, ya, itu adalah duh, asap. Ya, maksudnya dalam ayat ya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ini tentang tanda hari akhir. Maka di sini Rasulullah semakin tertarik. Kok bisa tahu ya? Apa yang dipikirkan Rasulullah di dalam kepalanya, itu saya tahu. Lihat, ini ciri-ciri pertama para sahabat akhirnya berpikir, oh semakin jelas kekuatan Ibnu Sayyid ini bukan kekuatan manusia biasa. Orang bisa terkecoh ya. Maka Rasulullah SAW berkata, duduklah, karena kamu tidak akan melampaui kekuatan. Ya. Umar berkata, wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal ke lehernya. Ya, maka Rasulullah, jika benar pengakuannya, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi jika dia tidak benar, tidak ada gunanya kamu membunuhnya. Ya, maksudnya apa? Rasulullah berkata, kalau dia Dajjal, memang ditakdirkan Allah nggak bakal bisa kita bunuh kecuali yang bisa. Itu aja. Tapi kalau dia bukan Dajjal, ya tidak boleh kita bunuh. Apalagi anak kecil. Ya, jawaban dari Rasulullah SAW ini, ya, menjadikan sesuatu yang tidak menggantung ya, anti klimaks. Siapa yang bisa memastikan Ibnu Sayyid ini Dajjal? Karena Rasulullah pun masih tidak bisa memastikan bahwa ia adalah Dajjal. Kalau Rasulullah memastikan dari pertanyaan Rasulullah tadi, ya, dua pertanyaan ini, dan Rasulullah menyimpulkan bahwa ia adalah Dajjal, seharusnya Rasulullah SAW membilang kepada Umar, ya jangan engkau lakukan karena engkau tidak akan mampu mengalahkannya. Karena Dajjal tidak bisa dibunuh. Ya.
Nah, tapi Rasulullah menjawab kembali, tapi jika ia benar, maksudnya dia bukan Dajjal, tidak ada gunanya kamu membunuhnya. Artinya Rasulullah masih memberikan dua pilihan atau dua kemungkinan. Dia adalah Dajjal atau bukan, itu aja. Oke, itu hadis ya yang telah kita bahas. Kita lihat pendapat beberapa ulama. Imam Ibnu Katsir berpendapat tentang hadis ini. Ibnu Sayyid itu menyingkap rahasia dengan cara perdukunan lisan para jin. Terungkap, oke? Ya. Dan nggak cuma Dajjal saja yang bersekutu dengan jin. Manusia pun bersekutu dengan jin, gitu ya. Nah, dan ini dari zaman dahulu sudah ada, tidak kaget, ya. Mereka memotong sesuatu ungkapan, melihat ungkapan, ya, mengambil berita dari orang-orang dari di langit. Ya, itulah jin itu kenapa bisa benar, walaupun kadang salah, karena mereka mengambil berita, mencuri berita, dan itu bisa saja. Ya, karena ia hanya mengatakan duh, yang maksudnya adalah dukhan, asap. Ya, dukhan itu kalau di Arab, mohon maaf ya, ini agak kurang bagus, rokok. Ya, orang menyimpulkan rokok ya, dukhan, asap rokok. Ya, tapi kalau yang umum itu duh, apapun ya, asap perusahaan apa itu duh. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hakikat bahwa ia adalah setan, maka beliau berkata kepada ibu, kata Rasulullah setelah pertanyaan kedua tahu ini sekongkol setan. Walaupun Rasul tidak bisa menyimpulkan dia dajjal atau bukan, karena manusia biasa pun bisa bersekongkol dengan setan. Karena kamu tidak akan melampaui kekuatan. Ya. Jangan kamu sudah melewati batas yang Allah tentukan terhadap manusia. Oke, jelas ya Pak jamaah sekalian ya. Di hadis pertama dari Ibnu Umar, ada dua pertanyaan yang buat Rasulullah tuh minimal tahu. Ini orang bersekongkol dengan jin. Tapi Rasulullah nggak bisa memastikan dia dajjal. Karena semua manusia bisa bersekongkol dengan jin. Kemudian Imam Nawawi kembali membuat tanyaan. Ada yang masih menggantung. Ada sisa satu pertanyaan. Benarkah Ibnu Said itu adalah Dajjal? Masih menggantung. Ya. Dapat disimpulkan dari pengujian Rasulullah SAW terhadap permasalahan Ibnu Said ini bahwa beliau masih bimbang. Ya, seperti tadi yang Anda simpulkan juga. Permasalahan karena tidak diwahyukan. Allah tidak membuka ini. Ya, Allah tidak memberikan wahyu. Biarkan Rasulullah ijtihad. Ya. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk tuh Rasulullah nggak pernah ijtihad ya para jemaah sekalian. Rasulullah tuh ijtihad, berusaha. Lihat di wahyu kedua, ya ayyuhal mudaththir. Dalam sirah Nabi ya Rasulullah itu minimal, ya beberapa pendapatnya berbeda-beda. Ya. Beliau itu berselimut selama 3 minggu. Lihat Rasulullah istihad, menahan takut wahyu itu 3 minggu. Kalau Allah ya tidak ingin Rasulullah istihad, langsung aja ketika Rasulullah takut, la takhaf, udah nggak usah takut. Ya. Maka Rasulullah SAW dalam memutuskan permasalahannya harus melalui wahyu, sebab ini termasuk permasalahan gaib. Nah, Allah belum memutuskan wahyu siapakah Ibnu Sayyid. Seperti Samiri, ya. Eh, Samiri pada zaman ketika Nabi Musa meninggalkan kaum Yahudi selama 40 hari, Samiri ini yang menghidupkan kembali orang-orang Yahudi menyembah patung. Yang mana Nabi Harun sudah memperingatinya. Tapi Samiri ini mengelak bahkan menentang Nabi Harun. Ya. Maka setelah itu para ahli sirah melihat Samiri ini punya sifat seperti Dajjal, membawa kebusukan di antara umat. Ya. Nah, namun ya para ulama kembali mengelak. Ya, tidak ada kepastian Samiri ini Dajjal atau bukan. Di dalam Al-Quran itu ada. Ya. Nah lupa surat Al-Anbiya atau surat eh, Al-Anfal, Anda lupa ya. Ya, bagaimana kisah tersebut ya. Nah, seperti juga di Ibnu Sajjad ini. Tidak dipastikan ya. Nabi Musa tidak diwahyukan siapa itu Samiri. Nabi Muhammad tidak dipastikan siapa itu Ibnu Sayyad. Oke, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bersumpah di depan Rasulullah SAW bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ini pendapat Ibnu Umar, bukan dalil. Nah, dan Nabi dan para sahabat tidak mengingkari sumpah tersebut. Oke, dari sikap ini pun ya Rasulullah pun tidak bilang bahwa Ibnu Umar salah, tapi tidak juga membenarkan karena Rasulullah hanya diam saja. Ya, Rasulullah SAW tidak mengingkari sumpah itu sebab tidak ada wahyu.
Ya, dan Ibnu Said ini dajjal itu bukan. Oke. Ulama yang lain ini nafi ya, nafi ini tabiin ya. Ibnu Umar pernah bersumpah dengan Ibnu Sayyid di salah satu jalan Madinah ya. Nah, berjumpa ya, Afan. Ibnu Umar mengatakan sesuatu yang membuatnya marah. Lalu ia pun menggeram hingga memenuhi jalan. Ya, geramannya akhirnya meributkan jalan. Ibnu Umar menemui saudara perempuannya Hafsah dan menyampaikan beritanya. Hafsah berkata kepadanya, semoga Allah mengasihimu. Ya, apa yang kamu inginkan dari Ibnu Said? Apa yang kamu pengenin sih? Ibnu Said ini mau jahilin atau gimana? Nah, maka tidakkah kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda dia keluar karena kemarahannya? Ya, ini jawaban yang juga ambigu. Ya, apa kemarahan Ibnu Said ini bukan kemarahan yang biasa sehingga diperingati oleh Hafsah? Ya, karena Rasulullah dia keluar karena kemarahannya. Artinya Rasulullah mengingatkan jangan bikin dia marah. Tapi kan yang nggak bikin orang marah tuh kan ya terlalu luas ya. Peringatan macam apa yang membuat orang ya biar nggak marah gitu. Ya kita pun bisa ngomong kepada keluarga kita jangan bikin bapak ibu marah gitu kan. Bisa saja. Tapi kenapa khusus Ibnu Sayyid ini? Ya, maka Imam Muslim meriwayatkan Ibnu Umar menemui Dajjal lagi dan matanya terlihat bengkak. Ibnu Umar di sini ya menjadikan Ibnu Said ini sebagai dajjal dari riwayat ini. Ibnu Umar bertanya, sejak kapan kamu matanya seperti itu? Ini jawab saya tidak tahu. Ya, Ibnu Umar bertanya kembali, kamu tidak tahu padahal ia berada di kepalamu? Ya, nah, Ibnu Umar ini bertanya kepada Ibnu Said, kok bisa kamu nggak tahu mata kamu tuh bengkak? Ya, jika Allah menghendaki, ia akan menjadikannya di tongkatmu itu. Ya, makanya berkata lalu mendengus ya. Nah, seperti dengusan keledai. Ini kembali ya, seakan-akan Ibnu Said ini ya memperlihatkan bahwa dia bisa aja memindahkan ya, penyakit ini ya eh, kepada tongkatmu. Nah, ini bentuk sihir lagi dan beberapa hadis ini akhirnya semakin mengerucut ya. Ibnu Said ini semakin seperti Dajjal gitu ya, matanya bengkak ya. Nah, mirip seperti Dajjal kan. Salah satu matanya itu membengkak seperti anggur yang matang gitu kan. Nah, oke. Imam Nawawi ini akhirnya tidak ingin membuat pembaca atau kita semakin menyimpulkan secara dinamis atau subjektif. Ya, kita nggak pengen tiga hadis sebelumnya ini menjadikan oh Ibnu Sa'id ini udah dajjal pasti nggak. Kita lihat dulu pandangan para ulama deh. Ya, jangan kita bikin pendapat saja tapi ulama tuh nggak kita lihat. Karena hadis ini pasti sudah sampai ke dalam sudah dibaca oleh para ulama. Tapi kita lihat bagaimana para ulama ini berpendapat tentang tiga hadis ini. Ya. Dan semuanya dari riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini paling geram. Ingat ya para jemaah sekalian, beberapa sahabat itu punya keistimewaan masing. Salah satu Ibnu Umar. Ibnu Umar itu salah satu sahabat yang tafsirnya kuat, seperti eh, Said bin Zaid. Ya, tafsirnya kuat. Ya, orang tafsir akalnya pintar. Nggak ada orang tafsir yang akalnya pendek. Pikirannya tuh maju. Sangat-sangat mempertanyakan ketika menemui dalil, kenapa ini dan itu. Ya, bagaimana cara ini wajib dan gimana ketika kondisinya kok bisa menjadi sunnah, bahkan menjadikan haram, menjadikan mubah, ya. Nah, maka di sini sebelum diperpanjang kembali, karena tiga dalil yang sebelumnya itu sangat menggantung, kita lihat pendapat pertama dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Ia berkata, permasalahannya belum jelas. Apakah ia Al-Masihud Dajjal, ya, nah, atau bukan, ya. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa ia adalah salah satu dari sekian banyak pendusta. Ingat, tadi kan kita lihat di hadis terakhir ya para jamaah sekalian bahwa Ibnu Umar itu di riwayat Imam Muslim dikatakan Dajjal. Tapi Dajjal yang dimaksud di situ adalah pendusta. Ya, bukan sebagai Dajjal secara harfiah. Ya, jelas ya para jamaah sekalian ya. Ya, karena dalil yang ketiga ini sangat-sangat menjadikan Ibnu Sayyid itu sebagai Dajjal seakan-akan. Nah, ini pendapat pertama dari Imam ini. Oke, kesimpulannya ya beliau bisa memastikan. Ya, wallahu alam bisawab gitu. Oke, pendapat kedua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, permasalahan Ibnu Sayyid masih samar.
bagi sebagian sahabat. Nah, sebagian berarti sebagiannya lagi udah bisa memastikan kan. Sehingga mereka mengiranya Dajjal. Namun demikian Rasulullah SAW itu tawakuf. Amal tawakuf. Tawakuf itu diem, nggak mengambil kesimpulan. Walaupun beberapa sahabat itu berspekulasi, oh ini Dajjal. Ya. Namun Rasulullah belum bisa memastikan hingga jelasnya bagaimana bahwa ia Dajjal atau bukan. Ia hanyalah seorang dukun dan sejenis syaitan. Ya. Karenanya beliau pergi untuk mengujinya. Ya. Syekhul Islam hanya bisa memastikan bahwa Ibnu Sayyid ini adalah anak yang bersekongkol dengan setan. Itu. Ya. Tapi tidak bisa memastikan bahwa Ibnu Said ini Dajjal. Ya. Oke, itu dua pendapat dari ulama ya, para jamaah sekalian. Sehingga kita tidak ambigu untuk eh, berpendapat juga gitu ya. Imam Al-Baihaqi berkata ya, dalam hadis tersebut ya, Dajjal hanyalah bahwa Dajjal hanyalah seorang dukun yang melakukan perbuatan-perbuatan setan. Ya. Oleh karena itu beliau pergi mengujinya. Ya. Nah, yang dimaksud Al-Baihaqi Dajjal di sini adalah Ibnu Sayyad. Ya. Dan ya kembali ya Imam Al-Baihaqi mengambil pendapat bahwa dia hanyalah seorang anak ya yang melakukan perbuatan-perbuatan setan ya dan dia hanya seorang dukun gitu loh yang meramal ya mengambil hak orang lain menipu. Nah ini lebih kalau Imam Al-Baihaqi lebih saklek ya, dia langsung berpendapat Ibnu Sayyid ini dukun. Imam Ibnu Katsir berkata yang jelas Ibnu Sayyid bukanlah Dajjal. Berbalik dengan Ibnu Sayyid, Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir berbalik dengan Al-Baihaqi. Kalau Al-Baihaqi bilang ini dukun, ya. Ini bukan bukan berbalik ya, Mas. Sinkron, sinkron. Ya. Kalau Imam Ibnu Katsir berkata Ibnu Sayyid itu bukan Dajjal, ya. Nah, karena berdasarkan hadis dari Fatimah binti Qais, ya, ya, yang merupakan hujah dalam permasalahan ini. Karena Dajjal itu muncul di akhir zaman. Sedangkan zaman Rasul itu masih tanda-tanda kecil. Jadi, secara urutan, dia bukan Dajjal. Ya. Karena belum keluar. Ya. Seharusnya dia keluar menyebarkan fitnah itu ketika ya setelah Malhamatul Kubro. Ya, walaupun Dajjal sudah ada, cuma nggak bakal keluar di tengah manusia ya. Itu pendapat Ibnu Katsir. Oke, kita ngambil satu pendapat lagi ya pada jemaah sekalian. Dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Dajjal yang sesungguhnya adalah yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Nanti di hadis kedua ya. Adapun Ibnu Sayyid adalah setan yang menyerupai Dajjal yang tampak pada waktu itu sampai pergi ke Asfahan ya, daerah Iran sekarang. Lalu ia bersembunyi bersama teman dekatnya. Oke, Imam Nawawi atau penulis Hakim berpendapat ya, yang benar adalah pendapat para ulama yang telah ya beliau sebutkan. Adapun perkataan Ibnu Said al-Dajjal adalah ah, Dajjalul Akbar ya, Dajjal yang utama adalah lemah. Imam Nawawi tidak mengatakan itu bohong atau palsu, lemah. Artinya masih ada kemungkinan iya, tapi lemah. Ya, kalau dalil lemah, ya ketemu dalil yang kuat, dalil lemah harus kita gugurkan. Artinya perkataan bahwa Ibnu Said Dajjal tidak benar, ya harus kita gugurkan. Ya, kenapa ya? Karena ada perkataan yang lebih kuat. Jadi kita dahulukan dulu yang kuat. Walaupun ada kemungkinan yang ada, kecil sekali. Dan itu kan hanya Allah yang tahu. Ya, sekalipun sebagian ulama ada yang menguatkannya seperti Al-Qurtubi dalam Kitab At-Tazkir ya, halaman 706. Ya, Imam Al-Qurtubi berpendapat ya, dengan ciri-ciri itu sudah jelas itu Dajjal karena nggak punya selain ciri-ciri itu selain Dajjal. Oke, ini hadis yang pertama ya pada jemaah sekalian tentang bagaimana orang yang diindikasi sebagai Dajjal. Ya, ada dua ya pada zaman eh, bukan pada zaman Rasulullah, pada zaman yang dikisahkan oleh para ulama ya atau dari para rasul, para nabi itu ada dua, As-Samiri sama Ibnu Sayyad. Ya, dua orang ini yang dikasih Dajjal. Kalau Samiri itu di kitab Zabur ada.
Ya, pernah baca kisahnya. Ya, buka sedikit ya, tapi bukan anak orang Yahudi ya Pak. Para jamaah sekalian. Tapi mau gimana lagi di Al-Quran ada, tapi lebih lengkap di Zabur. Oke, hadis kedua tentang bagaimana seorang sahabat yang bertemu dengan Dajjal. Seputar hadis Tamim Ad-Dari, seorang sahabat sebagai pelaut, ya, yang melihat Dajjal dalam keadaan terbelenggu di Pulau Al-Aulal. Pulau Al-Aulal ini. Sampai sekarang tuh para apa eh sejarawan ya sangat-sangat pengen ketemu ini Al-Aqlul itu di mana? Apakah di selatan Oman ya ataukah sudah ke daerah ya bagian timur Madagaskar ya atau sampai ke selatan India? Mereka sangat-sangat pengen ketemu gitu. Seperti temboknya Jokonan yang menutupi Yajud Majud itu juga unik gitu kan. Tembok yang sebesar itu menutupi satu desa dengan dua pegunungan yang ada di situ atau pegunungan-pegunungan yang ada, bagaimana tidak terlihat oleh mata manusia? Sesuatu yang tidak masuk di akal, tapi Allah menakdirkan itu agar manusia beriman dengan banyak cobaan. Kalau itu terlihat manusia, ya sudah, orang beriman itu karena ketakutan semata, ya. Nah, tapi Allah biarkan, biar menguji siapa sih yang beriman dengan benar. Allah biarkan tanda-tanda hari akhir itu seakan-akan seluruhnya goib, enggak ada. Oke, ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, ya, berarti Sahih Muslim ya. Ya. Dari Amir bin Syarahil bahwasanya ia bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudara perempuan Ad-Dahak bin Qais, ya, itu termasuk muhajirat pertama ya, termasuk dari sahabiah-sahabiah yang muslim pertama atau termasuk dari golongan yang dulu sempat hijrah ke Hudaybiyah ya. Afan bukan Hudaybiyah. Apa? Anda lupa. Hijrah Rasulullah yang pertama itu kemana? Ya, itu ya. Eh, Ya Allah, yang rajanya Islam juga, ya nanti boleh diingatkan ya Pak jamaah sekalian. Ia berkata, saya mendengar seruan muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ah, saya pun pergi ke masjid lalu sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di barisan wanita terletak setelah barisan lelaki. Ya, seperti yang bisa kita lihat di masjid ya. Jadi kalau masjid yang tepat ya Pak jamaah sekalian, ya bukan kita nggak bilang oh masjid yang ini nggak tepat. Kalau masjid yang benar secara soft, perempuan itu di belakang bukan di samping. Pernah lihat nggak para jamaah sekalian? Ada sholat itu, jadi imamnya tengah, terus dikasih sitar, laki kanan, perempuan kiri, tapi sejajar. Enggak. Ya, Rasulullah dalam dua, tiga masjid, Masjid Kuba, Nabawi, Haram, perempuan itu di belakang. Enggak samping-sampingan gitu. Ya. Nah, maka muncul pertanyaan, Set, gimana kalau di Masjidil Haram? Ya, Pak Jamas kan lihat kalau Masjidil Haram itu kan perempuan laki itu kan di baginya itu bahkan sampai depan aja ada gitu. Urgensinya gini para jemaah sekalian. Masjidil Haram itu tempat orang tawaf, nggak cuma sholat, ya, nggak cuma doa. Kalau perempuan harus di belakang, tawaf gimana coba? Sulit, ya. Maka di sini diberikan kemudahan, ya. Nah, sa'i, kalau perempuan di belakang gimana mau sa'i mereka? Ya, harus jalannya lebih jauh. Kan kasihan, apalagi ibu-ibu, ya. Malah dipersulit, ya. Ini menurut pribadi Ana ya. Kalau kita lihat di Masjidil Haram itu perempuan ya nggak selalu di belakang mereka. Softnya nggak selalu di belakang. Ya. Nah, Allah alam bisawab ya. Nah, kemudian Imam Muslim ya, kita lanjutkan ya. Nah, eh, kemudian seusai sholat, Rasulullah SAW duduk di atas mimbarnya. Lalu tertawa saya berkata, mohon semuanya tetap berada di tempat sholat. Tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Maka para sahabat senantiasa berjawab, ya Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Demi Allah, aku tidak mengumpulkan untuk berita yang menyenangkan atau menakut-nakuti. Ini berita berita apa ini? Nggak bikin orang senang, nggak bikin orang takut. Ya, aku mengumpulkan kalian tidak lain karena Tamim Ad-Dari.
ya, seorang Nasrani yang telah berbaiat masuk Islam dan dia bercerita kepadaku. Nah, dia sahabat, ya, karena beritanya kepada Rasulullah, ya. Masalah yang persis ada yang pernah aku sampaikan kepada kalian mengenai Masih Dajjal. Eh, Tamim Ad-Dari ini ada yang meriwayatkan orang Yaman, ada yang meriwayatkan orang Syam. Karena pada zaman Rasulullah, ya, rahib-rahib itu di dua negara, Syam, Yaman. Ya, kita Raja Abraha itu seorang Nasrani yang sangat-sangat taat, ya. Seorang Nasrani yang sangat-sangat taat, ya. Jadi wallahu alam ya, tapi di sini tidak disebut. Oke, kita mulai dalam hadis. Ia bercerita bahwa ia pernah menaiki suatu perahu bersama 30 orang lain terdiri dari orang-orang yang penyakit kulit dan lepra, ya. Lalu mereka terombang-ambing selama sebulan di lautan. Tidak jelas di mana lautannya, karena terombang-ambing. Dan terdampar di sebuah pulau di tengah lautan hingga matahari terbenam. Mereka menginap di sebuah, eh, ingin menginap ya, di sebuah pulau. Lantas mereka duduk di dekat sekoci. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan seekor binatang yang bulu sangat lebat. Nggak tahu di mana kepala, mana ekor. Unik nih binatang. Mereka berkata kepada binatang, cara kamu, apa itu binatang? Kita nggak pernah lihat di daratan, kata para teman-teman kami Ad-Dari. Binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jasasah. Al-Jasasah pada zaman sekalian sangat panjang ceritanya, ya, sangat-sangat panjang ceritanya. Bahkan dalam ya, keyakinan Yahudi, Al-Jasasah ini punya cerita yang lain juga, ya. Mereka bertanya, apa ya Al-Jasasah itu? Maka ia menjawab, wahai mak kaum, temuilah orang yang berada di biara atau di gubuk ya, di dalam riwayat yang lain itu gubuk. Karena ia sedang merindukan berita dari kalian. Ingin tanya-tanya, katanya Al-Jasasah. Ini bingung. Dari ini udah ngeliat binatang, ekor mana, kepala mana, bisa ngomong lagi. Celaka, ini apa nih binatang? Ya, kami berkata, ketika binatang itu menyebutkan seseorang, ya, kami takut bahwa jangan-jangan binatang itu setan. Karena binatang ini tidak normal, ya. Fisiknya tidak pernah kita lihat di daratan. Bahkan bisa berbicara dengan manusia. Oke, itu di awal kisah. Oke, maka ya, Adali bersama teman-temannya ya menuju biara tersebut. Ya, tibanya ia di sana bersama 30 saat teman-temannya. Ia melihat seorang lelaki dengan tubuh yang sangat besar, tegak, dua tangannya dibelenggu ke lehernya. Di antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai besi. Kami bertanya, siapakah engkau ini? Dia menjawab, kalian telah dapat menguak berita. Ya, artinya kalian telah menemuiku, telah melihatku. Ya, karena itu beritahukanlah kepadaku siapa sebenarnya kalian. Ya, Tamim Ad-Dari menjawab, kami adalah orang-orang dari bangsa Arab. Kami naik perahu dan kami terkotang-kantung, terombang-ambing oleh ombak laut sampailah kami di sini selama 1 bulan. Kami mencari tempat berlindung di pulau ini dan kami duduk di dekat perahu. Lantas, kami masuk ke pulau ini dan kami bertemu seekor binatang yang bulunya lebat. Tidak tahu mana depan mana belakang. Ya, kami bertanya, celaka kamu siapa? Kamu ada Al-Jazasa. Ya, kata Al-Jazasa, temuilah seseorang yang ada di gubuk itu. Ya, lalu kami bergegas menemui dan meninggalkan dia karena kami merasa tidak nyaman. Jangan-jangan hewan itu setan. Kata kami ada terhadap orang yang terbelenggu tersebut. Orang yang belenggu tersebut berkata kembali, kabarkan kepadaku tentang desa Nakal Baisan. Ya, uh, desa Nakal ya, Baisan ya kita di footnote ya, Pak Jamas sekarang lupa sebuah desa di Syria ya dan Baisan ya di salah satu desa di Palestina ya, Danau Tibariah ya, Tobariah ya. Nanti kita bahas juga Danau Tobariah ini ada sangkut pautnya juga ya, danaunya orang Yahudi soalnya ya. Nah, ia berkata tentang apakah di daerah Baisan, Nakhal Baisan itu masih berbuah kurma-kurma? Mereka menjawab, ya. Akhirnya dia berkata, ketahuilah semuanya pohon-pohon kurma itu tidak akan berbuah lagi. Wah,
Kalau kita dengar ya para jamaah sekalian, gimana? Lah, ini orang baru ketemu, udah di pulau terpencil, ya. Kok tahu daerah Jaziratul Arab? Oke, dia berkata lagi, beritakanlah kepadaku tentang Danau At-Tabariyah. Nah, kami bertanya tentang apa? Apa yang kau ingin tanyakan? Dia bertanya, apakah masih ada airnya? Ya, masih mengalir air di danau tersebut? Kami menjawab, airnya sebanyak sekali sekarang. Maka orang tersebut berkata, ketahuilah, sesungguhnya airnya akan habis pada waktunya. Oke, ini pertanyaan kedua. Ambil gue lagi, orang gimana sih? Ya, kok bisa tahu ya? Bukan tahu ya, bahkan bingung. Kita bingung kalau kita dengar nih, orang nanya tiba-tiba. Bukan orang Indonesia gitu. Danau Toba itu masih banyak nggak airnya? Kita jawab masih. Ya, di berita masih. Terus orang itu berkata, ya, nanti ada waktunya itu danau habis tuh air. Ya. Kita bingung tahu dari mana nih orang. Ya. Ini yang dirasakan oleh Tamil. Oke, selanjutnya ia berkata, berikan kepadaku mata air Az-Zuhur. Ya, mata air Zuhur, ya. Mohon maaf ya kepada jamaah sekalian. Anda lupa-lupa soalnya. Ya, di sebelah barat Syria, lagi-lagi tempat orang-orang Yahudi. Ya, kami bertanya tentang apanya lagi. Apakah sumbernya masih mengeluarkan air dan penduduknya menanamkan tanaman yang diairi dari ya mata air Zuhur tersebut? Ya, maka Tari dan teman-temannya menjawab ya masih banyak. Ya, dan pendukungnya masih menggunakan untuk menyiram tanaman. Maka lelaki tersebut menjawab untuk ketiga kalinya. Ya, Afwan bukan menjawab ya, diam saja ya lelaki tersebut. Ya, dia berkata kembali, beritahukanlah kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apa yang dilakukan sekarang? Makin unik. Sekarang kembali terhadap subjek orang. Ya, kembali atau pindah terhadap subjek orang. Ya, lelaki tersebut tanya, ya gimana sekarang tentang Nabi yang ummi tersebut? Apa yang dia lakukan? Ya, kami menjawab ya, beliau telah berhijrah meninggalkan Makkah ke Yathrib. Dilihat dari hadis ini bahwa Rasulullah yang mendapatkan berita itu sudah di Madinah. Ya. Nah, dan lihat dari awal hadis kan bahwa ya para sahabat itu sholat berjamaah di Madinah, bukan di Makkah. Di Makkah itu sholatnya di Baitul Alqam bin Alqam kan, masih dalam rumah sembunyi-sembunyi gitu. Nah, dia bertanya kembali untuk keempat kalinya. Apakah orang Arab memerangi Nabi yang Umi tadi? Dia menjawab iya. Ya. Apa yang dilakukan terhadap Nabi yang Umi tersebut? Ya, lalu ya, tapi Adari memberitahukan, ya, beliau menolong orang-orang Arab mengikuti beliau dan mereka mematuhi beliau. Ya, orang itu orang-orang Muhajirin dan juga Ansor berserta ya sekutunya. Dia bertanya, apakah benar demikian? Ya, kami menjawab benar. Dia berkata, ketahuilah bahwa sannya lebih baik bagi mereka untuk mematuhi. Lihat, Dajjal aja tahu Rasulullah itu benar. Gitu. Dajjal aja tahu. Ya, Rasulullah benar. Ya, kasarnya ya, kasar ya Pak Jamal kan. Dajjal itu lebih beriman daripada orang-orang yang tidak beriman ya kepada Rasul. Ya, Dajjal berkata, ketahuilah bahwasanya lebih baik bagi mereka untuk mematuhi Nabi Muhammad. Ya, hmm. Perlu diberitahukan bahwa kepada kalian bahwa aku adalah Al-Masih. Nah, yang di akhir pertemuan ini, pria tersebut yang terbelenggu memberitahukan bahwa aku adalah Al-Masih. Aku adalah Dajjal. Ya. Dan aku akan diizinkan keluar nanti ada waktunya. Ya, aku akan berkelana di atas muka bumi. Tidak ada satupun desa melainkan aku singgahi selama 40 malam tersebut. Kecuali Mekah dan juga Taibah. Taibah itu Madinah. Karena dua kota itu diharamkan untukku. Ya. Setiap diriku hendak memasuki salah satunya, aku dihadang oleh seorang malaikat yang menghunuskan pedang. Pada tiap pintu yang ada dijaga oleh malaikat. Ya. Nah, inilah bagaimana kita lihat ya, para jemaah sekalian. Ya. Sebuah kisah yang mengetuk diri kita. Pertanyaan yang begitu besar muncul di kepala kita. Bagaimana Tamim Ad-Dari ini berdialog seperti seakan-akan mengalir saja.
pertanyaan-pertanyaan itu ya menjadi sumber perenungan kita. Apa yang terjadi terhadap ya mata air Zuger, ya, apa yang terjadi dalam Nakal Baisan, desa Baisan, ya, dan bagaimana kondisinya sekarang gitu loh. Apakah terus menerus akan menusut kadar airnya sampai nanti mengalir menjadi tanda-tanda hari akhir, ya. Danau Tobariyah yang sekarang masih mengalir, ya, menjadi perenungan kita. Ini sebuah kisah yang nanti kita akan melihat bahwa Islam itu sangat luas memandang, ya, tanda-tanda hari akhir, ya. Maka tidak heran ya bahwa para ulama itu sangat-sangat ya melihat secara geografis bagaimana kondisi Iran sekarang, Irak, Syria, Palestina, Yordania, ya negara-negara timbulnya para nabi dan rasul, Mesir, ya, Jaziratul Arab, ya, negara-negara yang menjadi geografis para ulama, ya. Inilah bagaimana kita lihat ya para jemaah sekalian. Hadis kedua tentang bagaimana Tamim ad-Dari menemui Dajjal. Fatimah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda sembari mencocokkan atau menusuk tongkat kecilnya ke mimbar. Inilah Taibah, ini nih kota Madinah. Inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingatlah, bukankah aku telah memberitahukan kepada kalian tentang hal ini? Ya, maka para sahabat menjawab, iya. Berimanlah terhadap Dajjal. Ya, ketahui itu akan keluar. Ya, dengan berita-berita yang ditanyakan ke Tamim Ad-Dari. Ya, selanjutnya beliau bersabda, ya, aku heran terhadap cerita Tamim yang persis dengan apa yang telah diceritakan kepada kalian. Juga tentang bagaimana kota Madinah dan Mekah. Ketahuilah bahwa dia berada di lautan Syria dan atau lautan Yaman. Oh tidak, tetapi dia akan datang dari arah timur. Dari arah timur, dari arah timur. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Ya, dan Fatimah berkata, aku menghafal ini dari Rasulullah. Ya, hadatsani berarti. Biasanya awalnya hadatsani, yaitu hadatsani itu interaksi kepadaku. Biasanya kalau itu hadisnya udah kuat, sahih. Inilah bagaimana kisah Dajjal. Ya, telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya. Yang detail seperti kisahnya Tamim Ad-Dari. Ya, seorang Nasrani kemudian menjadi seorang sahabat, ya, yang bertemu Dajjal di sebuah pulau yang dilindungi oleh Al-Jasasa. Oke, para jemaah sekalian, nggak kemudian nggak lanjut ke kebinasan dan kematian Dajjal. Tapi kita akan ulik sedikit kisah. Tapi ini jangan diimani ya para jemaah sekalian. Para jemaah harus bisa memfilter. Ada versi lain dari orang-orang Israelia. Mereka meyakini Dajjal. Mereka meyakini. Tapi kisahnya berbeda. Dajjal ini adalah salah satu kaum pada zaman, salah satu manusia yang lahir pada zaman kenabian Nabi Musa. Bahkan ikut bersama Nabi Musa ketika di belah lautan. Kemudian lelaki tersebut itu ya mempunyai eh, pendamping dari jin, ya. Dan pendamping dari jin ini akan mendampingi hidupnya. Tapi suatu ketika pendamping tersebut ya eh lelaki tersebut ya dari kaum Nabi Musa terlepas dari pendamping tersebut. Akhirnya ya mengajak kaum Nabi Musa ketika ditinggal oleh Nabi Musa itu untuk menyembah berhala. Ya, nah, ketika Nabi Musa kembali dan melihat ya lelaki tersebut memerintahkan orang-orang Yahudi untuk menyembah berhala, akhirnya dikeluarkanlah orang tersebut. Ya, itulah kisah As-Samiri. Ya, As-Samiri itu ya, dari salah satu kaum Nabi Musa dan memerintahkan untuk membuat patung kan. Setelah keluar, As-Samiri ini akhirnya kembali ke pendampingnya. Ya, dan akhirnya ya kaumnya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa ini memusuhi Samiri, ya bahkan dikejar-kejar. Ya, sampai akhirnya Samiri ini akhirnya eh, mengasingkan diri ya, mengasingkan diri. Ya, ini tapi kisah dari Israel ya. Raja Mas kan bisa memfilter. Ya.
mengasingkan diri sembari dilindungi oleh al jasasah. Dilindungi oleh pendamping tadi itu al jasasah. Ya, ini sedikit sinkron, tapi ya kita nggak bisa beriman kan itu bukan sumber yang murni, bukan sumber yang mutawatir. Ya, nanti anak kisahkan juga tentang Dajjal, Al-Ya'juj Ma'juj ya. Al-Ya'juj Ma'juj itu juga ada kisah dari Israiliyat. Tapi kita nggak boleh imanin. Memang ya sinkron, tapi nggak belum tentu betul. Tidak betul. Ya. Yang bisa kita imani adalah kisah dari Tamim Ad-Dari. Dajjal tetap anak cucu Adam. Dajjal tetap kebutuhannya seperti manusia, tapi punya kekuatan yang berbeda. Nah, sekarang lagi ditangguhkan. Makanya seperti tadi di tengah hadis, ya, ketahuilah aku akan keluar pada waktunya nanti. Ya, menemui manusia dengan keadaan ya pada masa paceklik dan membawa makar dan fitnah ya di kedua tangannya. Itulah bagaimana kita melihat bahwa ya itulah akhir dari Dajjal ya pada zaman sekarang. Mungkin kalau kita lihat sedikit lagi kita bahas tentang bagaimana akhir kehidupan Dajjal. Setelah 40 hari ya kebinasaan dan kematian Dajjal itu di tangan Nabi Isa alaihissalam ya. Ketika Nabi Isa turun ya dari langit kedua ya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal ya. Nah, kita tidak akan membahas Nabi Khidir ya. Karena belum ada yang mensahihkan Nabi Khidir akan membantu Nabi Isa atau tidak ya. Ia akan turun di ya, sebelah timur kota Damaskus ya. Nah, Al-Mujami bin Jariyah Al-Ansari berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Nabi Isa akan turun menyeru pada waktu sahur subuh. Ia berkata, wahai manusia, apakah yang menghalangi kalian dan untuk keluar menemui pendusta yang kotor ini? Mereka menjawab, lelaki itu dari golongan jin. Ya, Dajjal itu nggak bisa kita lawan. Ya. Lalu mereka berjalan, ternyata mereka menemui Isa bin Maryam. Ya. Saat sholat didirikan, ya, dikatakan kepada majulah wahai Ruhullah. Ya. Wahai ya, Nabiullah maksudnya. Ya. Ia berkata, hendaklah imam kalian maju dan menjadikan imam kalian. Ya. Setelah sholat subuh, mereka keluar menemuinya lalu membunuh Dajjal hingga pohon dan batu memanggil, ya, wahai Nabiullah, ini Yahud. Ya, hingga semua pengikutnya dibunuh. Ya, jadi pohon-pohon itu akan berbicara kepada Nabi Isa untuk membunuh pengikut-pengikut Dajjal. Ya, nah Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang ia berkata, maka ketika ya kaum Muslim bersiap untuk perang dan merapikan barisan, ya waktu sholat tiba, Nabi Isa pun turun. Ya, waktu itu ya dan mengimami mereka. Ini enggak, Nabi Isa enggak. Dalam riwayat yang tepat, ya, Nabi Isa tidak mengimami, ya, karena Nabi Isa, ya, pada zaman tersebut sudah menjadi kaumnya Nabi Muhammad, gitu ya. Ya, ketika Dajjal melihat dirinya, ia akan mencari seperti garam yang mencari di lautan, ya. Kalau dibiarkan pasti ia akan mencari sampai binasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadir membunuhnya dengan tangannya, ya, sehingga darah diperlihatkan di hadapan mereka, ya, di hadapan pengikut Nabi Isa, pengikut Dajjal dan juga kaum muslimin, ya. Dalam Sunan Ibnu Majah, ya, Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Mustadrak Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, dan imam mereka, imam kaum muslimin yang mempersiapkan untuk memerangi Dajjal adalah lelaki yang soleh, ya. Nah, pada saat itu imam maju dan tiba-tiba Nabi Isa muncul. Lantas imam tersebut berbalik mundur berjalan ke belakang dan mempersilahkan Nabi Isa. Ya, kemudian ia berkata, majulah dan sholatlah. Karena ia didirikan iqamah untukmu. Lalu ia sholat bersama imam tersebut. Seusai sholat, Nabi Isa berkata, bukalah pintu itu. Lalu mereka membukanya dan di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi Asbahan yang semuanya itu menghunuskan pedang yang tajam. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia mencair. Seperti mencari garam di lautan. Maka ia pun melarikan diri, lalu Nabi Isa mendapatkan di pintu Lut, ya, sebelah timur, kemudian membunuhnya. Setelah itu Allah menghancurkan kaum Yahudi. Sehingga tidak ada satu pun penciptaan Allah yang dapat melindungi orang-orang Yahudi. Bahkan Allah menjadikan batu, pohon, dinding, binatang-binatang, kecuali pohon kordak, ya, korkad, ya. Nah, pohonnya tuh gimana jelas? Anda nggak tahu pohonnya mirip kayak pohon jambu ya? Enggak, kalau pohon jambu sih dia rantingnya agak lebih tebal. Dia pohonnya tuh, Anda lupa kayak pohon apa ya? Dia agak gede ya.
tapi rantingnya kecil-kecil gitu, ya. Selain pohon korkat tadi, korkat. Ya. Lalu ya pohon-pohon yang lain, ya, eh, tidak seperti pohon korkat. Ya, pohon korkat itu berkata, wah ya Allah, yang Muslim inilah Yahudi, kemudian ya dan bunuhlah dia. Ya, itulah bagaimana Allah biarkan ya orang-orang Yahudi pengikut Dajjal itu, ya akhirnya ya akan terbunuh ya di tangan pasukannya kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Akhirnya muncul pertanyaan para jemaah sekalian. Nabi Isa itu sangat-sangat disakralkan oleh kaum Nasrani. Ya. Apakah nanti kaum Nasrani akan berperang bersama kita atau menjadi pengikut ya Dajjal atau ya non blok ya, dia nggak mengikuti Dajjal dan juga tidak berperang bersama kaum muslimin. Allah alam ya. Nah, di riwayatnya kan di sini belum ada. Walaupun anak pernah dengar ya, ada yang berpendapat. Ini pendapatnya nggak kuat tapi dia cuma ngomong doang. Ya, kaum Yahudi kan akan ngikuti Dajjal. Akan ngikuti Nabi Isa. Ya, berarti berperang bersama kita. Tapi kan dia berkata tidak ada dalil. Ya, itu menurut Anda nggak bukan pendapat itu. Ya, tapi cuma berpendapat aja, bukan dalil. Ya, tapi wallahualam itu mesti menjadi pemikiran dan juga perdebatan di antara kaum muslimin dan juga para ulama. Ya, inilah bagaimana akhir dari Dajjal. Setelah 40 hari menginflasi dan juga menguasai bumi, ya Dajjal ya nanti akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam berserta pengikutnya yaitu 70.000 Yahudi Asfahan ya yang dibunuh oleh kaum muslimin yang mereka itu kabur sembunyi di balik benda-benda mati, ya, bahkan Allah menarik benda mati itu untuk berbicara agar memberitakan pasukan Nabi Isa kaum muslimin untuk membunuh ya orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik benda-benda mati tersebut, ya. Inilah bagaimana akhir dari Dajjal dan juga apa pengikutnya, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah kita bahas ya pembahasan atau tanda yang ketiga setelah lahirnya Imam Mahdi, perperangan Malhamatul Kubro ya selama 6 tahun sampai 7 tahun, kemudian Dajjal di tahun 7 dan 8 yang masih dipimpin oleh Imam Mahdi ya selama 40 hari dan ya wafat dan dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah alam bisawab. Itu tanda yang ketiga yang alhamdulillah telah kita bahas bersama ya para jemaah sekalian, ya. Mungkin ya insya Allah di pertemuan depan kita akan bahas tanda yang keempat yaitu turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, ya. Mungkin dari para jemaah sekalian bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ya tafadhol ya para jemaah sekalian ya dalam pertemuan pagi hari ini, ya. Mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ya tentang ya pembahasan kita di pagi hari ini ya. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya tafadhol. Dengan istilah Dajjal kecil yang selalu muncul di setiap zaman itu bagaimana tuh? Dajjal kecil itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kan, pendusta Ya, yang mengajak suatu kaum untuk menyembah kepada selain Allah, ya. Makanya itu diriwayatkan bagaimana ya, Ustadz ya? ya, jadi Dajjal kecil itu seorang pendusta yang mengajak ya suatu kaum untuk beribadah kepada selain Allah. Seperti As-Samiri, seperti Ibnu Sayyad. Ya, jadi oh Dajjal itu berarti ada yang kecil, yang besar, yang kecil enggak. Ya, maksudnya Dajjal itu pendusta karena Dajjal itu diartikan oleh beberapa ulama sebagai pendusta. Ya bukan sebagai ya Dajjal, berbeda, ya. Nah maka tadi kan pendapatnya Ibnu Hajar ya yang keempat itu bahwa ya ia menegaskan bahwa ia bukanlah Dajjal besar tapi seorang dukun yang bersekongkol dengan sifat syaiton, gitu kan. Nah, itu makanya Dajjal kecil itu ya pendusta yang mengajak suatu kaum atau suatu umat untuk beribadah kepada selain Allah seperti As-Samiri ya yang dijelaskan dalam Al-Quran dan juga Ibnu Sayyid yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar. Ya wallahu alam bisawab gitu ya. Insyaallah ya. Insya Allah, Ustadz. Ini wallahu alam bisawab ya. Mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian atau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tafadhol. Ya sebelum kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini dan insyaallah pertemuan ke depan ya Kamis ya. Selanjutnya insyaallah kita akan bahas tanda tanda besar hari kiamat yang keempat yaitu ya munculnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam.
Nah, itu sudah cukup ya para jamaah sekalian ya. Nah, bila sudah cukup, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah SAW, dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita bisa dilipat gandakan, dan menuju pintu surga dengan keadaan ya dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, karena astaghfir, ana minta maaf ya kekurangan atau kalian dan kita bahas bersama, atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian, ana minta maaf sekali lagi ya. Barakallahu fikum ya. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan khairan, Ustaz.